boleh pakai namanya treadmill. Ya, kalau indoor, kalau outdoor bisa juga Anda outdoor, artinya di luar ruangan, Anda boleh menggunakan yard atau halaman, boleh menggunakan gedung atau hall ya yang besar dan luas, tapi syaratnya di sini adalah permukaan jalannya itu harus rata, tidak berkerikil, tidak banyak batu-batuan atau tidak becek yang akan memberikan risiko tinggi bagi pasien untuk mengalami cedera. Ya, risiko tinggi pasien untuk terjatuh itu jangan. Ya, jadi mereka bisa melakukan gait training di luar, tetapi dengan kondisi permukaan tanah atau permukaan lantai yang aman, ya, tidak licin, tidak becek, tidak berkerikil dan sebagainya. Nah, selain itu juga selalu kita memberikan edukasi kepada pasien. Kecuali kita memberikan treatment, kita berikan juga edukasi kepada pasien. Di antaranya adalah kita memberikan pengetahuan kepada pasien ya, hal-hal yang bisa memperberat ulkus diabetikum. Ya, yang bisa memperberat keadaan ulkus diabetikum antara lain adalah satu, kadar gula dalam darah. Ya, kadar gula dalam darah itu harus dikontrol, tidak boleh tinggi. Artinya, si pasien ini harus benar-benar menjaga lifestyle si pasien. Pasien harus mampu mengendalikan konsumsi makanan maupun minuman yang manis. Tidak boleh terlalu sering mengkonsumsi makanan maupun minuman yang manis. Ya. Nah, kemudian berat badan harus mengontrol berat badan, artinya tidak boleh mengalami overweight maupun tidak boleh mengalami obesitas. Ya, semakin dia mengalami overweight atau obesitas, maka lemak yang ada di perut semakin mendesak hepar atau mendesak sel-sel hepar ya. Hepar itu kan ada sel pankreas, maka sel pankreas akan semakin rusak karena terdesak oleh lemak. Gitu ya. Maka harus mengontrol berat badan, ya, dikendalikan. Kemudian tekanan darah itu juga tidak boleh tinggi, karena banyak sekali beberapa teori yang mengatakan bahwa adanya tekanan darah yang tinggi mengakibatkan tekanan intraartikuler, intravena maupun intraarterial semakin tinggi, ya, sehingga memperberat keadaan ulkus diabetikum. Ya, kemudian psikologi juga harus di-manage. Pasien tidak boleh stres, tidak boleh terlalu banyak berpikir yang negatif, ya. Jadi selalu memberikan edukasi kepada pasien agar pasien itu selalu positive thinking. Ya, positive thinking, tidak boleh berpikiran yang negatif dan tidak boleh terlalu menstres dirinya sendiri bahwa dirinya itu orang berpenyakit gitu ya. Jangan begitu. Jadi memberikan sesuatu yang positif pada pasien. Kemudian durasi tidur. Nah, durasi tidur itu juga sangat mempengaruhi keadaan ulkus. Ya, kalau si pasien kurang tidur, ya, maka metabolisme dalam tubuh ini semakin jelek. Ya, vaskularisasi tubuh ini semakin jelek. Artinya, ulkus juga akan semakin memburuk. Nah, ya, jadi orang normal tidur itu kan durasinya 6 sampai 8 jam ya, secara kuantitas, secara jumlah jam durasi tidur. Ya, tetapi ada beberapa orang juga walaupun 1 jam, 2 jam dia merasakan tidur yang nyenyak. Ya boleh, nggak apa-apa kalau dia secara kualitas sangat bagus. Tetapi kalau saya, ya kuantitas, ya kualitas itu penting. Ya. Nah, jadi kalau saya tidurnya kurang ya pasti pusing. Nah, makanya harus diberikan pengertian kepada pasien untuk beristirahat yang cukup. Kemudian, selain kontrol semuanya ini atau edukasi kepada pasien, perlu sekali kita memberikan aerobik ya exercise. Aerobik exercise itu banyak macamnya. Ada walking training, ya kan? Ada juga senam aerobik itu sendiri, ada pilates, ada tai chi dan sebagainya. Whatever pasien maunya apa. Gitu ya. Tetapi di sini adalah aerobik. Dan dimaksud dengan aerobik adalah yang membutuhkan oksigen. O2. Kalau membutuhkan oksigen, otomatis harus terpantau maksimum heart rate-nya. MHR-nya terpantau. Gitu ya. MHR-nya menggunakan MHR ringan, sedang, maupun berat. Kemudian resistance. Resistance itu adalah memberikan pembebanan kepada pasien. Tetapi beban yang diberikan ini adalah bukan beban yang overtraining. Ya, pembebanan dalam arti gini, kalau kita mau melakukan latihan pembebanan pada tangan, pada sendi elbow, shoulder, dan sebagainya, kita berikan beban misalnya beratnya 2 kilo atau 3 kilo, ya.
kita bisa menggunakan sistem 1RM. Ya, berapa beban yang diberikan, kita berikan 1RM. Ya, mau 10%-nya atau 20%-nya, nah itu boleh diberikan kepada pasien. Prinsipnya adalah, nah kalau pembebanan itu diberikan, latihan pembebanan itu diberikan, maka akan terjadi kontraksi otot. Ya, kontraksi otot yang berlebih. Nah, glikogen atau cadangan energi itu kan disimpannya salah satunya di otot. Maka dengan cara exercise dalam bentuk strengthening atau resistance akan bermaksud agar terjadi pembakaran glikogen di dalam otot sehingga kadar gula dalam darah akan semakin turun. Ya, salah satu fungsinya itu. Kemudian ada beberapa manfaat efek dari exercise itu banyak. Banyak penelitian mengatakan bahwa exercise atau olahraga yang rutin bagi pasien diabetes mellitus maka dapat mengontrol kadar gula dalam darah. Itu sangat bagus sekali. Ya, kadar gulanya terkontrol. Ya, jadi sebenarnya olahraga itu banyak sekali efek positifnya. Ya, pasien terkontrol kadar gulanya. Kalau dia mempunyai peripheral neuropati, ya semakin membaik kondisi neuropatinya. Kemudian vaskulopatinya juga semakin membaik dan memperbaiki endothelial dysfunction, artinya meningkatkan metabolisme, mengurangi stres oksidatif. Nah, Anda tahu ya kemarin teori-teori dari glycosylation end product, kemudian non-enzymatic glycosylation end product, ada juga myoinositol. Nah, itu kan oksidatif semuanya ya. Nah, dengan adanya olahraga mengurangi proses penyimpangan kadar gula darah agar tidak terjadi beberapa penyimpangan metabolisme glukosa di dalam tubuh kita. Gitu ya. Nah, kemudian respon inflamasi. Kadar gula yang tinggi mengakibatkan tubuh kita ini sangat-sangat apa namanya? eh, rentan terjadi inflamasi ya karena kadar gula yang tinggi mengakibatkan beberapa penyimpangan metabolisme sehingga inflamasi sangat terjadi pada tubuh kita. Maka dengan adanya olahraga meningkatkan metabolisme pada tubuh kita sehingga respon terhadap suatu inflamasi akan lebih cepat. Kemudian meningkatkan perfusi jaringan. Nah, jelas ya. Jadi setelah inflamasi itu berkurang, maka jaringan ini akan selama-lama akan terjadi perbaikan atau mengalami namanya penyembuhan atau healing. Nah, ini adalah ada beberapa ada contoh ya, contoh paper atau contoh artikel yang bisa Anda baca ya nanti di rumah ya, physical activity and exercise on diabetic food related outcomes, systematic review. Systematic review adalah ada beberapa paper atau beberapa jurnal yang direview oleh si Monica Matos. Saya waktu kuliah S3 juga diajari sama profesor saya. Kalau kamu ingin belajar suatu materi, satu topik, berangkatlah dari suatu paper atau suatu jurnal yang systematic review, ya, atau suatu jurnal yang meta-analysis. Nah, kenapa begitu? Karena di dalam jurnal tersebut pasti banyak paper, karena dia mereview paper. Kalau meta-analysis itu mereview paper yang jenisnya randomized control trial. Tetapi kalau systematic review, ya, systematic review itu mereview beberapa paper, ya, beberapa paper, tetapi tidak harus paper yang randomized control trial, gitu ya. Jadi di dalam paper ini, ya, punyanya Monica Matos, dia mereview 6 paper. Ini ada 6 studies, ya, mereview 6 paper. Jadi dalam 6 paper ini dia mengungkapkan bahwa physical activity and exercise itu adalah sangat penting atau memberikan efek yang positif luar biasa yang signifikan terhadap perbaikan kondisi diabetic foot, gitu ya. Nah, ini beberapa dosis yang diberikan oleh 6 studi yang dari Monica itu ya. Dosisnya apa aja? Nah, bisa si Kohlberg itu menyatakan bahwa latihan aerobik selama 150 menit. Nah, Bu Sila bilang kan kemarin 150 menit dalam 1 minggu. Ya kan, intensitasnya adalah 90 menit. Ya kan, latihan aerobik berat per minggu. Nah, ini bagi mereka yang belum mengalami food ulcer, ya, yang masih pre-wound. Nah, ya. Kemudian ada juga McDermott juga mengatakan 3 kali seminggu dengan durasinya adalah 30 menit. Ya, kemudian ada juga yang mengatakan jalan, lari, atau berenang 2 sampai 3 kali per minggu. Itu juga boleh.
Eradin juga mengatakan ankle foot range of motion exercise. Jadi gerakan hanya berada pada latihan pada ankle joint. Jadi dia exercise-nya berupa apa? Seperti ini. Nah, ini namanya ankle foot exercise. Ya, jadi ada jinjit, ada mencekram, ada menggulung apa namanya? Menggulung handuk ya sampai handuk itu menjadi kecil. Nah, kalau saya itu sukanya menggunakan koran yang gede, korannya besar, ya, koran saya jembreng gitu ya. Pasiennya tak suruh membuat koran itu menjadi kecil, bulatan kecil, menggunakan kakinya. Nah, itu yang sangat bermanfaat, meningkatkan vaskularisasi, terutama pada tungkai bawah. Ya, jadi ini gerakan-gerakan aktif seperti plantar fleksi, dorsifleksi, dan sebagainya ya. Kemudian ini jinjit ya, menggunakan apa namanya bola ya. Ini juga boleh bolanya digelinding-gelindingin, nggak boleh yang ada tusuk-tusuknya itu ya, yang lancip-lancip itu nggak boleh karena itu mencederai kulit, nanti malah terluka. Jadi kalau saya biasanya pakai bola kasti atau bola yang squeeze ya, squeeze juga boleh. Squeeze kadang-kadang saya gunakan untuk si pasien berusaha untuk mencekram squeeze menggunakan kaki ya. Kemudian Flaher itu mengatakan bahwa non-weight bearing exercise ya selama 12 minggu itu 90% menyembuhkan luka di kubitus ya. Kalau luka di kubitus juga bisa dengan exercise. Nah, gait exercise seperti Bu Sila bilang, gait exercise itu adalah suatu exercise yang bisa digunakan untuk mengontrol distribusi berat badan pada kaki. Kalau ada ulcer atau neuropati, maka berat badan tubuh kita, berat badan si pasien pada saat menumpu itu tidak akan rata. Tidak akan rata. Apalagi orang yang neuropati, karena sensasinya sudah berkurang. Ya, sehingga dia tidak merasakan semua kaki ini bisa menempel atau menapakkan kakinya di bumi, di tanah. Sehingga ada beberapa bagian kaki yang tidak merasakan. Sehingga mengakibatkan distribusi berat badannya tidak rata di dalam tubuh. Nah, sehingga dengan adanya gait exercise ya, Bu Sila kemarin sudah kasih contoh gait trainingnya seperti apa, kemarin sudah kasih contoh pada saat menapak kakinya, si kaki pasien, tangan kita berada di bawahnya ya, sebagai kontrol apakah tekanan atau distribusi berat badannya sudah sama atau belum. Gitu ya. Kemudian Sang tahun 2014 mengatakan bahwa berjalan mundur, latihan jalan mundur itu juga sangat bagus sekali untuk memperbaiki uh, pasien dengan diabetik periferal neuropati, terutama pasien-pasien yang mengalami gangguan plantar fleksi. Gangguan plantar fleksi. Orang-orang dengan kondisi neuropati, diabetik periferal neuropati, pada umumnya dia mengalami gangguan kemampuan motorik pada plantar fleksi, sehingga plantar fleksinya semakin menurun kemampuannya. Nah, bagaimana meningkatkan kemampuan plantar fleksinya? Yaitu dengan jalan mundur, gitu ya. Nah, ini ada beberapa modalitas lainnya yang bisa digunakan, di antaranya adalah electrical stimulasi. Anda pernah diajari namanya iontophoresis menggunakan arus galvanik, ya, arus galvanik. Kita harus menggunakan elektroda anoda dan katoda, elektroda aktif dan elektroda pasif. Siapakah yang menjadi aktif, siapa yang menjadi pasif? Nah, di mana di setiap kutub elektroda tersebut akan memberikan reaksi kimia, ya, reaksi kimia, sehingga salah satunya pada efek katoda. Efek katoda itu bisa meningkatkan aktivitas dari epidermis dan neutrofil. Anda tahu neutrofil itu merupakan salah satu uh, killer cell yang mampu mengatasi atau berperan penting dalam membunuh bakteri. Ya, kemudian pada anoda itu juga bisa mengaktifkan neutrofil, fibroblast, sel mas, trombosit, limfosit, dan keratinosit. Sehingga kalau di anoda itu aktif, maka sel-sel killer atau killer cell itu juga aktif sehingga lebih cepat mengatasi inflamasi. Jadi inflamasi pada kondisi diabetik periferal neuropati atau pada kondisi wound ya atau luka itu akan lebih cepat inflamasinya sehingga kering. Ya kalau kita berikan iontophoresis. Begitu ya. Berapa menit? 45 sampai 60 menit dengan frekuensi 60 sampai 120 ya kan, kemudian pulse width-nya sekitar 40 sampai dengan 100.
Nah, ada teknologi lain yaitu ultrasound. Ultrasound tetapi Anda tidak boleh menggunakan ultrasound yang kontak langsung dengan frekuensi continuous. Kalau ada luka, yang diberikan ultrasound adalah sekitar luka dengan frekuensinya rendah dan metodenya adalah intermittent. Pulse-nya adalah intermittent. Ya, kalau kita menggunakan kontak langsung. Tetapi lebih bagus sekali kita menggunakan metode non kontak langsung atau tidak kontak langsung, yaitu menggunakan metode water base, ya, atau kita menggunakan air, ya, dengan media air, kemudian transdusernya itu kalau saya dulu pernah praktekkan di dalam plastik, ya, kemudian atau balon yang diisi dengan air, kemudian transdusernya nempelnya di balon. Nah, ya, tidak langsung di kulitnya, sehingga mengakibatkan meningkatkan metabolismenya melalui itu. Ya, efek dari ultrasound itu sendiri. Kemudian ada fototerapi atau laser. Ya, itu juga sangat bagus untuk meningkatkan granulasi. Ya, granulasi jaringan yang rusak, jaringan yang mati atau yang nekrosis. Kemudian juga laser itu bermanfaat karena ada laser itu kan efeknya panas ya. Terjadi vasodilatasi, kemudian meningkatkan metabolisme sehingga pembentukan kolagen itu lebih meningkat. Dengan adanya efek panas juga akan mempercepat konduksi saraf dan mengurangi pertumbuhan bakteri. Nah, dengan adanya panas juga meningkatkan metabolisme sehingga akan mudah terbentuknya granulasi dan lukanya itu segera tertutup. Nah, gitu ya. Nah, itu adalah beberapa teknologi yang bisa kita gunakan untuk Elcus diabeticum. Ada pertanyaan? Karena Bu Sela harus segera masuk untuk ada acara. Tidak ada pertanyaan? Belum ada, Ibu. Belum ada, Ibu. Oke, ya sudah. Kalau tidak ada pertanyaan, sudah dicatat semuanya ya? Atau tidak sempat mencatat? Oke, sudah dapat materinya ya? Baik, ya sudah saya akhiri untuk pagi hari ini. Hari ini dengan Mbak Okta ya, mengerjakan tugas. Hari ini harus selesai tugasnya, dikumpulkan. Tugas sudah saya tulis di papan tulis, segera nanti diterangkan oleh Mbak Okta bagaimana caranya mengerjakan. Gitu ya. Baik, terima kasih untuk hari ini. Ketemu lagi insya Allah setelah UTS ya. Baik. Selamat UTS, selamat belajar, kerjakan yang baik, belajar yang baik agar mendapatkan nilai yang baik. Oke? Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu.